Kembali lagi bersama kami di acara Kopi Literasi hanya di Mulut TV, channel Timur Terpercaya. Sore hari ini kita menghadirkan salah satu sosok olahragawan. Kebetulan beliau juga adalah Ketua Federasi Olahraga Karate Indonesia Provinsi Maluku Utara, Bung Ahmad Assagaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar, Bung? Alhamdulillah baik. Ya, ini kan KONI Provinsi Maluku Utara akan menggelar Porprov kelima di Kabupaten Halmahera Utara. Ya. Yang menjadi pertanyaan, sejauh mana persiapan Anda sebagai Ketua Forki untuk menghadapi ajang atau event bergengsi di Provinsi Maluku Utara ini? Ya, baik. Yang pertama, berapa pekan yang lalu kita sudah melakukan seleksi antar kabupaten kota untuk mendapatkan bibit yang terbaik untuk persiapan Porprov, dan sekaligus sudah mengikuti kemarin Kejurnas di Bandung pada tanggal 9 Mei ya, 9 Mei sampai 13 Mei 2026. Terus kemudian kembalinya mereka ke Ternate untuk mempersiapkan lagi latihan gabungan untuk melaksanakan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Maluku Utara, Porprov, yang kelima yang diadakan di Tobelo. Adapun nanti perguruan-perguruan nanti kita seleksi dalam waktu singkat untuk memastikan kembali atlet maupun para pelatih dan dewan juri yang sudah terakomodir di KONI Provinsi Maluku Utara. Ya, untuk Porprov, untuk Forki sendiri ada berapa perguruan dalam binaan Forki Provinsi Maluku Utara? Kalau mau dilihat secara keseluruhan memang 9. Yang aktif saat ini tercatat hanya 5 perguruan yang sudah nyata-nyata mereka melakukan pelatihan yang begitu intens untuk melakukan seleksi antar kabupaten kota ini yang sangat bergengsi. Berarti sudah maksimal ya? Sudah maksimal. Namun dalam hal ini kita menggarisbawahi karena persoalan pendanaan yang terkait persoalan efisiensi anggaran saat ini, kita lagi berupaya untuk semaksimal mungkin ini nama baik daerah yang kita pertaruhkan, sehingga nanti bibit-bibit atlet yang akan bertanding itu nanti akan persiapan Popnas, Pekan Olahraga Nasional maupun event-event yang ada di internasional. Iya. Baik. Di Forki sendiri ada berapa kelas nanti akan diperlombakan? Kalau tidak salah mungkin 15 kelas yang akan dipertandingkan. Di antaranya mungkin salah satunya komite maupun katak yang nantinya itu akan diseleksi berat badan dan tinggi maupun umur yang kita tentukan. Kalau Forki sendiri di Maluku Utara apakah sudah terbentuk secara menyeluruh di kabupaten kota? Belum, saat ini masih kita berada di posisi 6 kabupaten kota. 6 ya. Ya. Berarti masih sisa 4. Masih tersisa 4. Ada target kapan semua strukturnya akan terbentuk di seluruh kabupaten kota? Kalau kita melihat bahwa tidak menutup kemungkinan akan kita menjangkau ke seluruh. Tapi yang terpenting sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga Forki, dibentuknya cabang-cabang Forki yang ada di daerah itu harus minimal 2 perguruan. Iya, iya. Minimalnya 2 perguruan baru bisa dibentuk cabang Forki kabupaten kota. Oke, Pak Ketua, ini saya ingin cari tahu juga, saya ingin butuh informasi di Pak Ketua sendiri soal struktur atau fasilitas di Porprov, terutama dalam kejuaraan karate ini, apakah sudah memenuhi standar atau bagaimana? Kalau jujur saja memang belum memenuhi standarisasi yang dilakukan oleh Pekan Olahraga Provinsi ini
Karena kenapa? Karena sampai detik ini pun masih ada banyak kekurangan-kekurangan yang mungkin kita tidak tahu secara internalnya ke dalam, tapi kita di masing-masing cabur itu sudah mempersiapkan diri. Iya, iya. Ini nama harum daerah yang sudah di-SK-kan oleh SK Gubernur. Ini pekan yang bergengsi sebenarnya, ini pekan Tapi kan olahraga masing-masing cabur provinsi. itu kan pasti ada dana binaan ya dari pemerintah atau bagaimana? Atau dari KONI sendiri? Ya, memang artinya yang kita dengar-dengar kemarin sampai detik ini juga belum juga dicairkan, ada beberapa cabur, salah satunya juga Forky, yang kita tahu bahwa itu dana hibah yang sudah disalurkan sekian ratus juta, nominalnya mungkin kurang lebih 200 juta, tapi saat ini masih ada kurang lebih 5 yang belum disalurkan ke cabur-cabur. Sementara ini sudah dekat waktunya. Ini yang masih kita kelabakan. Selama Bung Ahmad memimpin Forky di Maluku Utara, ada prestasi yang gemilang yang dituai untuk daerah skala nasional ya? Ya, skala nasional. Oke, baik. Karena baru hitungan bulan saya memimpin Oh iya. Forky Provinsi Maluku Utara ini, hitungan bulan. Jadi target saya ke depan tidak menutup kemungkinan selesai Poprov kita melakukan open turnamen. Open turnamen itu nanti akan diselenggarakan pada, kalau tidak salah, itu yang kita agendakan di bulan Agustus. Itu antara pelajar maupun perguruan Setelah tinggi. Porprov. Iya, di Maluku dan Utara. kita mengundang dari mulai zona 4 yang Mulai Putih, Makassar, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara. Gorontalo, Sulawesi Utara, Ambon, Papua, dan Ternate. 764. Ya, 764. jadi yang kita minta untuk tuan rumahnya itu di Ternate. Itu Ternate. Ternate. Berarti kalau sebagai tuan rumah fasilitasnya harus memadai dong. Benar. Jadi kita sudah mempersiapkan bahwa setelah Poprov itu nanti kita evaluasi untuk kegiatan kita berikutnya. Karena ini memang kita membutuhkan atlet yang profesional dengan wasit dan dewan juri juga pelatih maupun pelatih, itu kita akan menyeleksi yang terbaik untuk membawa nama harum daerah di Iya, Maluku Utara ini. Pak Ketua, saya ingin tahu juga minat masyarakat Maluku Utara terhadap olahraga ini atau cabang olahraga Forky ini gimana menurut Anda? Minatnya memang sangat sebenarnya kalau kita mau lihat di tingkat pelajar, saya contohkan SMP atau SD itu memang luar biasa minatnya. Itu masih tingkat bawah ya. Iya, iya. Belum tingkat level SMA maupun perguruan tinggi, sangat minat sekali di dunia perkaratean ini. Khususnya di Maluku Utara ya. Iya, Maluku Utara. Olehnya itu kita harus sekarang ini gerilya dengan adanya dari pemerintah daerah terkait dengan persoalan efisiensi anggaran, itu pun kita maklumi, tapi kita berusaha semaksimal mungkin. Karena saya diemban sebagai Ketua Umum Forky Provinsi Maluku Utara ini, benar-benar bahwa ini menjadi evaluasi penting di internal kita. Menurut Ketua dari 6 kabupaten kota ini ya, yang terbentuk kepengurusan Forky itu, yang memiliki potensial atau yang paling agresif dalam cabur ini, daerah mana? Itu kalau tidak salah, kalau saya sebutkan satu persatu, mungkin barangkali 3 kategori. 3 kategori. Mungkin di wilayah Halut, Halbar, dan Kota Ternate. 3 itu ya? 3. Itu yang mendominasi ya. Iya, iya. Saya tidak tahu dari perguruan mana, tapi yang jelas mungkin di antaranya ada Lemkari, ada juga dari Inkai, dari Inkado ya. Inkanas tidak menutup kemungkinan juga ada Inkanas yang baru muncul, dan itu memang kita rangkul semuanya. Yang terpenting saat ini mereka harus bersatu, tidak ada gontok-gontokan. Kita menyatukan, sepakat kita, semangat olahraga, dan kemudian menyatukan persepsi bahwa kita satu perguruan. Iya. Di bawah panduan Forky Maluku Utara. Forky Maluku Utara. Tapi sejauh ini kan Forky sendiri terkesan ada dualisme. Ya. Tanggapan Anda? Apa yang dualisme ini maksudnya? Kepengurusan. Kepengurusan.
Itu tidak ada sebenarnya dalam yang selama ini yang saya tahu Iya. bahwa dualisme ini bukan persoalan apa ini ya. Organisatoris. Iya, bukan Bukan dualisme, dualisme tapi organisatoris. ya perguruannya, Perguruannya. bukan forkinya ya, Bukan forkinya ya. bukan forkinya, Bukan organisasinya, ya, bukan. bukan organisasi. Organisasi hanya satu di Maluku Utara itu Forki. Tidak ada namanya organisasi yang lain di luar dari Forki. Tidak ada, berarti sejauh ini solid ya. Ya, solid. Tidak ada perpecahan ya. Tidak ada perpecahan. Kalaupun ada maka itu bukan dikatakan Forki. Bukan ya. Ya, mereka tidak mematuhi tidak memahami fatsum. Bagaimana organisasi. bagaimana strategi Anda untuk menyatukan potensi-potensi yang ada dalam Forki ini nih, supaya terkesan bahwa tidak ada dualisme atau perpecahan. Ya, inilah yang lalu bahwa ada perguruan-perguruan lain dari kalau kita mengkaji tentang anggaran dasar anggaran rumah tangga minimal 2 tahun atau 3 tahun dia masuk dalam satu perguruan. Ada istilahnya lompat pagar. Iya, iya. Nah, ini kita tidak benarkan dan kita belum bisa menyeleksi untuk masuk ke ke Federasi Olahraga Karate Do Indonesia. Karena maksimalnya harus 4 sampai 5 tahun. Iya, iya. Baru bisa masuk dalam satu naungan Forki Maluku Utara. Iya, iya. Nah, yang seperti yang kemarin itu ada gontok-gontokan Gokasi ya. Gokasi kalau tidak salah. Gokasi, terus nanti ada satu lagi perguruan yang belum kita daftarkan. Itu pun kita masih menyeleksi bahwa selama ini memang dari perguruan yang lain masuk ke Gokasi. Iya, iya, iya. Belum mencapai umur yang panjang. Jadi kita masih berpatokan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Itu kemudian menjadi eh, perspektif berbeda ya, dan tanggapan-tanggapan dalam perspektif berbeda sehingga terjadi perbedaan. Perbedaan, ya. Jadi saya Tapi perbedaan itu sudah teratasi ya, Pak Ketua ya? sudah teratasi dan kemudian saya memanggil semuanya itu kalau boleh semua dirangkul semua perguruan. Iya. Tidak ada perpecahan di kubu perguruan. Sehingga di bawah Forki Provinsi Maluku Utara itu keinginan saya untuk mereka harus bersatu. Iya, iya. Karena ini bukan apa-apa, ini atlet prestasi, olahraga yang berprestasi. Iya, berprestasi. Betul. Artinya kan ajang setiap kegiatan di daerah itu kan untuk persiapan ke jenjang berikut, yaitu di ajang nasional, kan begitu Pak Ketua? Betul. Jadi ini kan belum apa-apanya ini. Iya. Jadi ini masih istilahnya perdana ya, perdana. Belum kita memasuki jenjang ke tingkat nasional yang lebih bergengsi. Berarti selain prestasi, mental harus dipersiapkan juga dong. Iya, tentunya. Jadi kalau mentalitas saya lihat kemarin memang secara yang dilanjutkan yang dilaksanakan di Kejurnas Bandung memang mentalitas bertanding itu memang sudah ada. Sisa saja yang menjadi kelemahan di sini kita masih melihat para pelatih, kita tingkatkan pelatih maupun dewan juri yang ada. Iya, iya, iya. Nah, karena kita masih minim tentang dewan juri wasit yang ada di Provinsi Maluku Utara. Kalau pelatih sendiri direkrut dari mana, Pak Ketua? Selama ini masih di internal masing-masing perguruan. Oh gitu. Ya, Putra kita daerah, belum mengundang ke yang lain. Putra daerah juga ya? Iya, putra daerah juga. Jadi salah satunya ada yang dari Inkai, dari Lemkari, dari Inkado, masih putra-putra kita di sini. Dan sudah bersertifikasi. Yang sudah bersertifikasi. Jadi tinggal saja nanti kita sharing dengan provinsi yang lain, tidak menutup kemungkinan untuk membangkit semangat kita yang perkaratean yang ada di Maluku Utara. Oke. 8 Juni 2026 adalah perlombaan yang digelar oleh KONI untuk Porprov kelima. Mungkin ada harapan Ketua terhadap kontingen-kontingen khususnya di atlet cabang olahraga karate Indonesia. Saya berharap selaku Ketua Umum Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forki Maluku Utara ini bertanding dengan semangat yang bagus, tunjukkan integritas dan profesionalisme dalam bertanding untuk melahirkan atlet-atlet yang terbaik untuk menuju persiapan event nasional. Mungkin di kesempatan ini ada harapan kepada pemerintah? Kalau bisa perlu juga proaktif dari KONI
dalam hal ini KONI selaku pemerintah daerah untuk mensupport olahraga-olahraga yang berprestasi. Iya. Maksudnya cabang-cabang olahraga yang berprestasi. Lebih khusus Forky ya? Lebih khusus cabang Forky yang ada di Maluku Utara. Oke. Ya. Terima kasih Ketua. Sayang sekali waktu Baik. kita terbatas. Ya. Nanti kita lanjutkan pada sesi berikut setelah Siap. prestasi diraih dalam ajang Porprov nanti. Boprov ya. Oke. Betul. Baik pemirsa, terima kasih. Demikianlah bincang kami bersama Ketua Forky Provinsi Maluku Utara, Bung Ahmad Assagaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.